Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau bahas ayam yang cukup lagi hot di forum-forum luar sana, yaitu Tin Hi-Fi T2 Plus. Sebelumnya thank you dulu untuk Tin Hi-Fi dan juga Project A3 yang udah ngasih barang ini buat gue untuk dapat di review juga. Jadi harganya ini sendiri kalau di Indonesia PO-nya sekitar harga 700 ribuan dan katanya sih bakal naik, jadi bisa sampai sekitar 800-900 ribuan mendekati 1 juta. Jadi ini semasa PO harganya rada beda. Oke, seperti biasa kita akan langsung review dari build, suara, dan juga perbandingannya. Langsung aja, secara build ini kesannya polos banget. Ya, polos banget ya, benar-benar kayak nggak ada apa-apa kalau kata dari luar. Tapi nggak tahu sih, buat gue ini kesannya keren. Karena walaupun polos gini, ganteng juga. Dia rapih dan juga smooth banget housingnya itu. Lalu kemudian di bagian belakangnya itu ada tulisannya ya, si left right markingnya itu di sini. Housing ini terbuat dari aluminium dan berasa cukup lumayan berat sebenarnya kalau di tangan ini. Lalu kemudian dia ada 2 vent hole, satu di dekat nozzle-nya. Dan satu lagi ada di bagian sini, di bagian bawah sini vent hole-nya. Lalu kemudian dia filternya begini ya, cukup rapat. Filternya sebenarnya mirip banget sama filternya Tin T4. Lalu kemudian dia pakai konektor MMCX. Dan ini konektor MMCX-nya sejak gua pasang itu berasa kuat banget. Ini susah diputer-puter, rada seret gitu. Jadi gua suka lah MMCX yang kenceng gitu. Lalu di kabelnya ini sendiri dia bagian atasnya itu twisted, di bagian bawah kabel splitternya itu jadi braided 4 core ya. Dimana kabelnya ini buat gue rada mixed feeling. Di satu sisi ini kabelnya sangat lentur, gue suka banget, lentur sekali, luar biasa. Di satu sisi lagi ini kerasa rada murah karena ini ringan banget. Gue gak tahu ringannya itu sebenarnya faktor mahal atau faktor murah, tapi sesuai pengalaman gue itu rada murah kesannya, jadi karena saking ringannya. Tapi ya gak apa-apa lah, karena buat gue ini secara durability gue yakin bakal bertahan lama juga. Oke, langsung aja untuk suaranya gue bakal pakai VOB TR3K, kemudian X-Duo X10 dan juga Hi-Fi XDSD untuk cek suaranya. Nah ini sangat gampang untuk diangkat, jadi pakai HP juga jadi ya. Untuk sound signature-nya sendiri sebenarnya dia mirip. Kalau lu udah pernah coba sound signature-nya si Tin Hi-Fi ini dari T2, T3, T4, kecuali P1 paling beda sendiri, itu masih rada V-shape kalau misalnya dilihat secara frekuensi response. Dimana dia ada response bass-nya tuh ada mid bass punch, kemudian dia ada naik di upper mid range sampai ke treble-nya. Nah ini juga sama. Tapi dari semua V-shape-nya yang pernah gue dengar dari si Tin Audio ini, gue paling suka si ini, Tin Hi-Fi T2 Plus. Masa bodoh sama harga, gue paling suka V-shape-nya ini. Karena dia paling airy dan juga paling lepas suaranya itu. Jadi langsung aja kita bahas satu-satu dulu yuk. Mulai dari bass-nya. Nah bass-nya ini juga gue rada mixed feeling sebenarnya. Dia tuh kalau misalnya kita ngomong kualitas, dia sangat-sangat bagus. Dia gebuk, dia dalam, dia cepet. Jadi gue suka sih untuk kualitasnya itu. Tapi secara quantity, jujur personal ya, ini personally sih. Jadi belum tentu lu sama kayak gue, itu bassnya rada kegedean. Secara kuantitas, rada kegedean untuk berapa lagu. Tapi untuk kualitasnya itu bagus banget. Jadi mungkin untuk lu yang bass head juga bisa masuk ke sini karena dia bassnya gebuk banget dan dalam banget, bagus banget. Contohnya gue denger lagu kayak Ed Sheeran yang Beautiful People, itu kan sebelum masuk nyanyi dia duk cak gitu kan, we are gitu. Nah dari out duknya itu gebuk dalam tapi nggak terlalu lama gitu, jadi duk gitu, asik lah pokoknya, gebuknya itu asik banget, depthnya dalam. Lalu kemudian kita beralih ke mid range, di mana mid range ini ya your typical V-shape, di mana low mid-nya itu mundur. Jadi suara vokal cowok rada mundur dan rada tipis, tapi vokal ceweknya itu maju. Dan ini salah satu yang gue suka banget, yaitu dia super clear tapi smooth. Dia clear banget, maju, smooth, open airy ya, sebutin rasa-rasa begitulah. Itu mantap banget. Gue dengerin Diana Krall, gue dengerin Joyce Chu, gue dengerin Olivia Ong, gue dengerin Shana, itu
clear, maju, dan terhindar dari sibilance. Sebenarnya sibilance-nya tuh ada tapi sedikit sekali sampai, dan sibilance-nya tuh kayak tertutupi sama airy dan smoothness-nya dia. Jadi nggak pernah mengganggu kuping gue. Gue suka banget dengerin vokal cewek di sini. Tapi kalau dengerin cowok kayak lagunya Il Divo gitu, itu rada mundur rasanya dan kurang powerful, kurang tebel. Tapi kalau lu denger kayak Ed Sheeran, Justin Bieber, itu no problemo. Nggak terlalu berasa mundurnya karena mereka kan suaranya juga nggak terlalu tebel ya. Lalu kalau misalnya lu dengernya BTS gitu, itu juga nggak masalah. Dia masih berasa cukup maju karena ya vokalnya BTS juga vokal yang bukan tebel kan ya. Lalu jadi ini vokalnya tuh sangat versatile, dikasih apa-apa aja dia upper mid-nya maju, clear, dan smooth, dan airy. Lalu treble-nya ini salah satu bagian yang gue suka banget. Kalian tahu gue suka lagu-lagu dengan treble yang extend. Gue suka denger orkestra, gue suka denger classical music juga. Dimana ini treble-nya itu extend dan super airy, super clear gitu. Jadi kalau gue denger lagu kayak La Campanella, La Primavera, itu benar-benar lepas banget treble-nya. Setiap nada gesekan violinnya itu kayak apa? Ada nafas di situ, gesek. Itu saking airy-nya, open-nya itu gesekannya tuh lepas banget dan detail. Dengerin lagu Lindsey Stirling itu juga nagih di sini. Nada-nada lepasnya itu, nada tingginya itu nyampe banget dan airy. Jadi gue overall suka banget secara tonal. Dia V-shape, yes dia V-shape. Tapi ada airy, open, dan smoothness-nya yang bikin ini buat gue V-shape yang cukup nagih. Kemudian gimana dengan teknikalitasnya? Nah, teknikalitasnya jujur gue kaget ya. Under 1 juta, gue cukup yakin gak ada yang ngalahin ini. Serius. Secara soundstage dia 3D banget. Coba gue kasih lagu Hotel California-nya Eagle yang live, atau dengerin lagu live-nya The Piano Guys yang What Makes You Beautiful. Itu lu mulai dari tepuk tangan, lalu lu denger bassnya, lu denger masukin gitarnya, dengerin pianonya, itu dentingan nadanya tuh clear, open, lepas. Bassnya juga deep. Semuanya itu bagus banget dan soundstage-nya itu bener-bener 3D. Dengerin lagu-lagu itu. Gue dengerin lagu soundtrack movies kayak The Lord of the Rings. Lalu gue denger kayak apa lagi ya? Soundtracknya Sherlock Holmes-nya Robert Downey Jr., soundtracknya Kung Fu Panda, soundtracknya The Pirates of Caribbean. Itu tuh megah, 3D. Ya, ini soundstage-nya bagus sekali untuk harga di bawah 1 juta. Kayak ini yang the best sih kalau misalnya kita ngomong IM ya. Dan separasi itu juga bagus coy. Jadi gue gak ngerti lagi kenapa harganya di bawah 1 juta. Karena secara soundstage dan juga separasi dan juga imaging-nya bahkan itu harganya gue yakin mestinya worth di atas 1 juta. Ini luar biasa bagus. Gue dengerin lagu live music, gue dengerin lagu orkestra, gue dengerin lagu instrumen. Itu semuanya lepas, 3D, separasinya bagus sekali. Jadi gimana perbandingannya? Nah, gue mau bandingin si kakaknya nih, si Tin T4. Nah, ini sebenarnya kan harganya sebenarnya nyaris 2 kali lipatnya ya. Di sini 700.000 tapi PO-nya. Di sini harga retail itu sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Tapi gue ngomong kita ngomong kualitas suara ya. Kita ngomong kualitas suara, Tin T12 ini lebih bagus daripada T4. Jadi lucu banget, sama-sama perusahaan yang sama, tapi secara fit aja ya. Secara fit itu gue lebih ngerasa bagusan di Tin T12. Lalu kemudian secara build-nya itu juga sama, gue lebih bagus ngerasa di Tin 2 Plus, dimana ini kabelnya tuh masih springy gitu di si Tin T4 ini. Di sini tuh sangat lentur. Kemudian kita ngomong ke tonal. Ya memang mungkin ini salah satu kelebihannya si Tin T4 ini, dimana dia lebih netral. Bassnya nggak segede Tin T2 Plus, tapi Tin 2 Plus ini lebih dalam, lebih ada depth-nya, dimensinya. Kemudian mid-range-nya itu sedikit lebih balance di Tin T4, tapi lebih picky, lebih sibilance di sini. Sementara di sini lebih smooth, lebih airy, walaupun lebih cenderung ke upper mid, jadi rada tipis sedikit, lebih tipis sedikit. Kemudian treble-nya itu lebih, waktu dulu gue puji treble-nya si Tin T4, tapi gue denger Tin T2 Plus ini, gue denger treble-nya, bye-bye T4, ini lebih bagus treble-nya. Lebih open, lebih extend, lebih airy, lebih detail. Lalu kemudian gimana dengan soundstage-nya? Lebih 3D di Tin T2 Plus. Di Tin T4 cuma berasa 2D doang. Kemudian gimana dengan separasinya?
separasi juga lebih bagus di Tint 2 Plus. Jadi jujur aja, nih ya misalnya si Tint ngasih harga T2 Plus ini lebih mahal daripada Tint T4 dan dibilang sebagai Tint T5, packagingnya dibagusin lagi, gua bakal tetap beli. Serius, segitu bagusnya Tint T2 Plus ini. Jadi gue lucu, ini perusahaan yang sama tapi di harga yang lebih mahal itu malah secara kualitas lebih jelek. Mungkin salah satu kelebihannya si T4 itu dia cuma lebih netral aja suaranya, lebih linear. Sementara di sini tuh lebih V-shape. Walaupun di sini masih ada V-shape-nya, di sini lebih V-shape. Bassnya lebih gebuk, treble lebih exciting, upper mid-nya lebih maju. Tapi secara soundstage imaging separasi, itu Tint T2 Plus lebih bagus. Dan gue punya teman juga yang udah nyobain dua-duanya. Dia setuju banget sama itu. Jadi ini aneh banget sih. Lalu gue bandingin sama ayam lain yang di harga 2 juta ya. Nih 2 juta. NS5, dimana yes, gue bilang ini vokalnya masih lebih enak, dia vokalnya lebih tebel, lebih ngalun. Tapi kita ngomongin separasi soundstage imaging, itu bagusan di Tint T2 Plus, serius. Bandingin lagi sama barang favorit gue yang lu udah pasti sering lihat, yaitu Moondrop KXSS. Oke, secara tonal jujur gue tetap lebih suka Moondrop KXSS. Dia vokalnya lebih tebel dan lebih smooth, lebih natural buat gue. Lalu bassnya itu juga lebih bassnya lebih terkontrol, nggak segede si Tint T2 Plus ini, tapi deepnya itu mirip-mirip sama. Treble-nya lebih halus di di KXSS. Kemudian dia soundstage-nya itu mirip-mirip sebenarnya. Tapi 3D-nya lebih 3D di Tint T2 Plus karena dia ekstensi treble-nya lebih ada dan juga gebukan bassnya itu lebih gebuk, jadi dimensi depth-nya. Jadi gue dengerin live music itu bagusan di Tint T2 Plus dan separasinya itu levelnya sama. Gue udah gak ngerti lagi deh. Ini, gue punya cewek dan dia suka cobain lah ayam-ayam gue ini, dia sering cobain. Gue pinjemin ke dia kan si Tint T2 Plus ini. Gue suruh cobain dia beberapa lagu dan ya dia bukan expert untuk masalah ayam gini. Gue tanya, coba tebak berapa harganya? Tau gak dia bilang berapa? 2 juta. Karena dia udah nyoba banyak ayam gue yang levelnya 2 juta. Dan emang 2 juta, 1 juta, 100 ribu, 300 ribu gitu. Dia langsung ngomong, ini levelnya 2 juta. Lalu gue ngomong, enggak, ini harganya PO-nya itu cuma 700 ribu. Dan dia bilang, wah ini luar biasa lah secara teknikalitas. Jadi kalau lu yang suka teknikalitas separasi, imaging, soundstage, go for this. Seriously, 700 ribu gak ada yang ngalahin. Nah, gimana kalau gue bandingin sama barang yang hype sebelumnya, yaitu Blonde BL03 ya. BL03 ini sebenarnya vokalnya itu kan salah satu yang orang paling suka. Dan yes, gue ngerasa dia tetap lebih smooth, lebih tebel, tapi cuma itu doang kelebihannya. Kita ngomongin bass depth, ekstensi treble, soundstage, imaging, separation, ini udah beda level banget lah gue ngomong. Jadi overall gue ngomong Tint T2 Plus ini gue suka luar biasa. Terlepas dari harganya, kalau sehari-hari ini gue suka dengerin lagu, itu kalau gue dengerin pop, gue dengerin vokal, itu gue pakai KXSS. Tapi kalau gue dengerin klasikal, gue dengerin orkestra, gue nonton film, gue dengerin soundtrack movies, gue dengerin beberapa female vokal dan juga rock, itu gue pilih Tint T2 Plus ini. Jadi Tint T2 Plus gila loh, gila ini terserah lu mau percaya hype apa enggak, tapi itu jujur dari gue ya. By the way, ini barang gue dikasih, jadi dan gue nggak terlalu mau nge-hypein juga, tapi ya aduh gimana ya, emang segitu bagusnya coy. Maksudnya gue punya Tint T4 dan ini bakal bikin gue rugi sendiri karena gue yakin Tint T4 ini kalau gue jual harganya pasti turun banget. Tapi gue harus jujur aja, Tint T2 Plus itu sebagus itu untuk separasi imagingnya. Dan kalau lu pakai source yang lebih bagus lagi, itu lebih berasa lagi. Maksudnya gue pakai FX DSD ini benar-benar soundstage-nya, separasinya itu berasa bagus banget dibanding sama gue pakai HP ya. Pakai HP jujur gue ngerasa kebanyakan suara bass kegedean. Gue pakai Samsung S10 Plus by the way. Jadi gue sendiri lebih cocok harus pakai ya minimal DAP lah, atau si DAC ampli Bluetooth macam BTR 3K ini untuk bikin bassnya nggak sebumbu di HP gitu. Gue ngerti si HP gue tuh kayaknya bumbu bassnya cukup gede.
Jadi ini skalabilitasnya cukup tinggi kalau lu pakai source yang bersih, source yang luas, source yang detail. Ini bakal nunjukin banget bahwa dia itu levelnya lebih bagus dibanding harganya. Oh my god, ini harganya juga 1,5 juta juga gue beli, gue berani. Dan untungnya ini gue gue nyobain ini. Padahal jujur awalnya tuh gue nggak terlalu expect banyak, tapi ternyata luar biasa bagus. So gitu aja, kalau kalian suka review ini tolong kasih like dan subscribe. Ini barang luar biasa bagus. Thank you, bye bye, see you next time.